Pertama-tama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Franciscus Saverius Sriwaluyo SSCC. Saya lahir dan besar di Boro. 16 Januari 1974 saya dilahirkan dari keluarga pasangan almarhum Bapak Petrus Sudarto Adiwiyoto dan Ibu Maria Subandia. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. 18 Juni tahun 2004 saya ditabiskan menjadi imam dalam kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria Yesus Mariano Mikokorokai SSCC. Sejak saya ditabiskan, saya bertugas di Jepang sebagai seorang misionaris, dan tugas perutusan ini akan saya jalani sampai akhir, maksudnya sampai Tuhan memanggil saya di tanah misi ini. Ketika saya diminta untuk membagikan tentang pengalaman tugas karya saya sebagai seorang misionaris di Jepang, pertama-tama mungkin saya berawal dan beranjak dari pengalaman perjalanan hidup panggilan saya sendiri. Buku yang tidak asing buat kita, Jejak Langkah Sang Rasul Agung, Romo Prenthaler, yang menjadi seorang misionaris besar yang membawa kekatolikan, kekristenan di Jawa. Dan saya yakin bahwa apa yang saya terima, tugas panggilan saya sebagai seorang misionaris adalah buah karya, doa, harapan dari Romo Prenthaler sendiri sebagai seorang misionaris dari Austria. Dan saya sebagai salah satu dari anak asli dari Boro, yang dari kecil sampai di SMP saya menghabiskan waktu di situ, begitu akrab dengan Romo Prenthaler. Menurut kisah cerita dari kedua orang tuaku, ketika aku masih kecil, ketika Romo masih sebelum masuk di SD, ibu selalu membawa saya untuk pergi ke gereja. Dan entah kenapa ketika saya dibawa ke gereja, ibu menceritakan kalau saya selalu pengen duduk di depan altar. Ketika masih bayi pun, ibu dengan digedong itu saya diletakkan di tikar. Ya, saat itu menurut cerita ibu tahun 74, gereja Boro, yang duduk di kursi yang disediakan di belakang, mungkin yang sekarang masih tersisa di situ, dikhususkan untuk para romo, para bruder, dan para suster atau para awam tertentu. Tapi yang lain itu duduk di tikar. Ibu menceritakan bahwa ibu selalu membawa saya di situ dan membaringkan di depan di tikar di depan altar. Hingga suatu saat ketika saya mulai bisa bicara, saya berani bisa mengungkapkan, sesoleh aku gede, pengen nganggo rok sing doboh-doboh. Maksudnya pengen tentu memakai jubah gitu ya. Ya, saya sebagai seorang bocah ketika dicerita, aku tentu sekarang saya tidak tahu bahwa saya pernah mengungkapkan itu sebagai seorang anak. Itu adalah cerita ibuku. Dan bagaimana panggilan itu berkembang dan tumbuh. Saya di SMA
negeri, sebetulnya di SMA Negeri 1 di Sentolo sana. Suatu pagi ketika saya mau perjalanan menuju ke sekolah sebagai anak SMA, saya bertemu dengan para frater, dan ternyata mereka adalah para frater dari kongregasi SSCC yang barusan selesai live-in di Panti Asuhan Putra dan Panti Asuhan Putri. Mereka mau pulang ke Bandung. Jarang sebetulnya saat itu ketika di bus Eka Sapta ada obrolan dengan bahasa Indonesia, dan itu pasti aku sudah menduga, yakin bahwa itu bukan orang setempat, dan ternyata mereka adalah para frater, mereka dari NTT. Begitu senang ketika seorang frater berbicara dengan saya dan menemukan kalau cita-cita saya ingin jadi Romo. Entah maksudnya melanjutkan kalimat ini ketika seorang frater itu bertanya kepada saya dan mengatakan, Sri Waluyo, besok kamu memang kalau besar, ya aku sudah besar, sudah SMA, cita-citamu menjadi apa gitu ya setelah selesai SMA. Dan secara spontan saya menjawab bahwa saya ingin menjadi seorang Romo. Secari kertas diberikan kepada saya tulisan Pater Rolf Reichenbach SSCC, Seminari Damian, Jalan Trusanaku nomor 10. Saya diminta menulis suatu pengalaman perjumpaan ini dan keinginan untuk menjadi Romo. Dan saya menulisnya hingga saya mendapat jawaban bahwa saya diterima. Saat itu Romo Paroki di Boro adalah Romo Hari. Romo Hari, saya bercerita, tapi Romo Hari mengatakan, Waluyo, kamu tidak mau mencoba ke Mertoyudan dulu? Apa yang disampaikan oleh Romo Hari, aku tanggapi, dan saya pun melanjutkan melamar di Mertoyudan. Di situ saya diterima. Itulah awal panggilan saya di Mertoyudan. Begitu dari yang sama sekali tidak tahu ketika di Mertoyudan pun, apa yang menjadi cita-citaku saat itu adalah, karena saya belum pernah punya pengalaman duduk berdampingan atau bersamping dengan seorang Romo. Artinya adalah ketika menjadi seorang misdinar, saya belum pernah menjadi misdinar. Saat itu saya bertanya, saya minta kepada teman saya yang saat ini dia menjadi imam Kuskupan Bandung, Romo Abi namanya. Abi, aku pengen jadi misdinar, aku belum tahu. Linggo nang yo nglayani di misa itu jadi misdinar. Aku diajarin nih ngojo dicerita koncone yo isin arep dadi Romo kok dadi misdinar wirung tahu. Begitu pendeknya, dan Abi pun memberi kesempatan untuk aku di situ. Itulah yang menjadi awal di mana aku menjadi imam, kemudian menjadi seorang misdinar. Jadi catatan kecil buat teman-teman, jangan berkecil hati ya ketika tidak tahu persis bagaimana kehidupan atau seorang Romo yang seperti apa atau tarekat apa. Tuhan akan memberikan suatu jalan. Sekarang Romo membagikan bagaimana 20 tahun lalu, tahun 2004, ketika saya pertama kali diutus menjadi seorang misionaris di Jepang ini. Dengan penuh semangat saya datang. Dengan penuh semangat saya mengatakan, ya Pater, saat itu saya di Singapura sebagai seorang diakon. Pater Provinsial bertanya kepada saya, Sri Waluyo, kamu sebentar lagi mau ditabiskan menjadi imam. Kamu mau melanjutkan studi lanjut, gitu? Atau kamu mau bekerja di Indonesia? Atau kamu mau menjadi seorang misionaris? Saya diberi kesempatan 1 hari untuk memikirkan itu. Dan saya datang kepada Pater itu menjawab, Pater, apa yang menjadi kebutuhan kongregasi saat ini, saya bersedia. Saya menyediakan diri untuk menjadi misionaris. Dan setelah itu, saya diutus pergi ke sini. Penuh perjuangan, satu tantangan. Ya, tidak hanya bahasa. Sampai sekarang pun bahasa tetap menjadi suatu tantangan buat saya. Di umur 30 tahun, pertama kali bagaimana saya belajar membaca, bagaimana saya belajar untuk
lihatlah karakter tulisan Jepang yang seperti ini. Dibaca dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Yesu wa iwareta. Watashi ga inochi no pan de aru. Watashi no moto ni kuru mono wa keshite eru koto ga naku, watashi o shinjiru mono wa keshite kawaku koto ga nai. Watashi wa ten kara kudatte kita ikita pan de aru. Sono pan wo taberu naraba, sono hito wa eiyen ni ikiru. Ini tentu suatu tantangan, perjuangan tersendiri untuk bisa belajar berbahasa Jepang, untuk bisa melayani umat di sini. Dan itu menjadi suatu tantangan yang sampai sekarang, dan saya yakin bahwa sampai nanti pun tetap menjadi suatu perjuangan buatku. Namun suatu bahagia berkat sendiri bahwa saya sudah bisa melayani sebagai seorang imam, mempersembahkan Ekaristi dan melayakan perayaan-perayaan sakramen yang lain. Bahkan saya dipercaya untuk menjadi seorang kepala sekolah, seorang Encho Sensei, kepala sekolah di Taman Kanak-kanak. Itulah tugas perutusanku. Saya sekarang ada di Yamagata menjadi Romo Paroki. Saya menjadi seorang Encho Sensei, menjadi kepala sekolah untuk 130 anak dan 41 staf guru, karyawan, dan mereka semua adalah orang Jepang. Saya sendiri sebagai seorang kepala sekolahnya lah yang gaijin, seorang foreigner sendiri. Tentu tantangan yang paling yang terus saya gulati adalah bagaimana saya sebagai seorang imam, sebagai seorang gembala, sebagai seorang misionaris bisa mewartakan kabar gembira ini di Jepang dengan budaya, dengan situasi masyarakat yang berbeda. Dan untuk saya tantangan tentu secara alam gitu ya, kita mempunyai 4 musim. Sekarang musim dingin dan salju yang putih yang dengan suhu derajat yang bisa -5 atau lebih -10, -15. Itu adalah suatu tantangan sendiri ketika merasa dingin dan lain sebagainya. Namun buat saya alam, makan, dan itu tidak menjadi begitu masalah yang berat. Yang menjadi suatu tantangan buat saya adalah bagaimana saya bisa mewartakan kabar gembira, bagaimana saya bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi yang lain di negeri ini. Jadi terima kasih banget, matur nuwun untuk semua doa dari keluarga Ngajapsih, keluarga terpanggil. Kami anak-anak ini mempunyai kekuatan besar dari doa Bapak Ibu semua. Teruslah berdoa bagi kami, putra-putrimu, yang dalam tugas perutusan di manapun juga, sebagai seorang romo, sebagai seorang imam, sebagai seorang bruder, sebagai seorang frater, sebagai seorang romo, sebagai seorang suster, bruder, teruslah berdoa. Sebagaimana kami juga selalu mengingat dan berdoa buat Bapak Ibu semua. Begitu yang bisa saya bagikan. Dan sebagai terakhir, sebagai persembahan hati, bolehlah dengan okarina ini saya mempersembahkan lagu kepada Bunda Maria.
Matur nuwun lan sembah sungkem. Arigatou gozaimashita.